Ya, karena tadi sudah fix bahwa fokus tadi itu di yang data Sultra underscore KDMP. Jadi yang lengkap datanya mulai dari status musdes sampai dengan kolom 34 kolom langkah fasilitasi. Nah, ini eh, apa? Kalau perbedaannya dengan lahan itu hanya dari nama KDMP, kemudian ketersediaan lahan, dia hanya fokus ke lahan saja, luas lahan, titik koordinat, progres pembangunan, jangka waktu pelaksanaan. Jadi kalau saya tidak buang data ini, walaupun tadi kita skip ya, artinya diabaikan, fokus ke pengisian yang ini Sultra underscore KDMP. Data ini saya tetap gunakan. Kenapa? Karena saya lihat di sini di data yang harus fokus untuk kita update itu yang belum ada itu rata-rata nama KDMP, kemudian status ketersediaan lahan, kemudian nama pemilik lahan, kemudian luas lahan, terus juga ada titik koordinat dan progres pembangunan. Nah, itu semua ada datanya di yang data lahan bagi yang sudah ngisi gitu. Karena saya rata-rata di sini sudah ngisi termasuk sampai titik koordinat, kemudian ada juga beberapa yang ngisi progres pembangunannya ini dalam bentuk angka saja, ini maksudnya 0%, 5% gitu, termasuk titik koordinatnya. Maka saya gunakan data ini untuk hanya memindahkan data yang sudah ada ke format yang tadi yang kita fokuskan tadi. Nah, ini tadi yang tadi yang saya maksud ditimpa sama concave, ini saya sudah benahi kembali, maka ini saya sudah bisa saya salin. Yang pertama saya mulai dari nama, jadi tinggal tapi ini disclaimer ini maksudnya ini harus kita sendiri yang lakukan ya, tingkat kehati-hatiannya harus tinggi karena jangan sampai menimpa data kabupaten lain. Nah, ini saya mulai dari Muna Barat, Koila, jadi caranya diurutkan seperti ini, jangan sampai kena kabupaten lain. Oke, ini mulai dari sini saya blok ke bawah sampai desa terakhir Tangkumaho Napanopo Sambi. Kemudian saya klik kanan atau Ctrl C saja, salin. Kemudian saya masuk ke sini, saya cari Wakoila. Desa pertama itu Wakoila, karena di atasnya ini concave punya. Oke, kemudian saya geser ke sini ke nama, di kolom nama kolom 16. Saya tekan di situ kursornya sini, kemudian saya edit tempel khusus hanya nilai atau paste value. Nah, maka ini udah terisi data nama KDKMP-nya. Alhamdulillah ini, nah ya pas sesuai dengan urutan ini, karena memang urutan desa ini ngikut sesuai dengan kode desa, kode kecamatan. Hanya ini di bawah itu ada kelurahan. Nah, kelurahan ini dibatasi, ini ada satu baris yang warna kuning, kemudian di bawah ini kelurahan Muna Barat, Muna Barat. Ini Muna Barat nih, Lawa, 2 di Lawa, 2 di Timur Kepulauan, 1 di Kusambi Konawe ini. Nah, kebetulan juga sama, nama juga belum ada. Nah, saya tinggal ambil lagi di sini, cari ke bawah. Ini juga saya sudah isi dulu. Muna Barat mana? Nih, ini ada 5 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ctrl C atau salin, kemudian saya tempel di sini. Edit tempel khusus hanya nilai. Nah, sudah, berarti sudah untuk nama. Selanjutnya tadi itu yang sudah ada datanya itu, yang tinggal kita pindahkan itu adalah data yang tinggal saya pindahkan itu data ketersediaan lahan. Nah, ini juga kebetulan juga pilihannya drop down-nya itu hanya 2, belum dengan sudah. Nah, kebetulan juga di data lahan ini juga sama jawabannya, drop down sudah atau belum. Jadi ini bisa kita salin langsung. Kita salin langsung di sini. Nah, kayaknya saya mau salin langsung ketersediaan lahan. Kemudian di sini ternyata di sampingnya langsung berikutan dengan nama pemilik lahan. Nah, di sini juga kebetulan juga di sampingnya di kolom 9-nya ini juga nama pemilik lahan. Nah, tinggal kita cek apakah data drop down-nya namanya sama gitu, pilihannya. Ini Pemdes, Pemprov. Ya, ini sama tulisannya. Nah, hanya di sini dia ada Kemenhub tambahannya. Sementara di data ini kita hanya pilihannya itu hanya sampai pada perorangan. Gitu. Tapi tulisannya sama, disingkat bukan pemerintah desa, Pemdes. Berarti ini bisa ditempel langsung gitu, tanpa harus dipilih manual satu-satu. Nah, saya ngambilnya di sini. Kan ini sudah ada. Kemudian apalagi di sampingnya ini lahan, kemudian titik koordinat. Coba kita cek di sini di sampingnya. Nah,
Di sini kita diantarai dengan rentang luas lahan range-nya. Range-nya di sini ada opsi di bawah 100 meter persegi, kemudian 100 sampai 500 meter persegi, kemudian 500 sampai 1000 meter persegi, kemudian di atas 1000 meter persegi. Artinya kalau di data saya di sini sudah ada data luas lahannya. Jadi ini sudah bisa saya pindahkan luas lahan dan titik koordinat. Di sini juga sama, setelah luas lahan, ini ada luas lahan di samping, kemudian titik koordinat. Berarti yang bisa saya salin sekaligus itu adalah ketersediaan lahan dan nama pemilik lahan. Maka saya ambillah di sini ketersediaan lahan dan nama pemilik lahan. Oke, tetap saya mulai dari desa pertama Wakoila sampai ke sini. Kemudian saya blok turun ke bawah sampai desa terakhir. Nih, sampai di sini. Nah, sudah saya salin. Kemudian saya tempel di sini. Mana tadi? Wakoila. Oh, ini Wakoila ini. Koila. Sini. Sini, oke. Samping sini. Di sini. Di sini kan masih belum. Di sini pilihannya belum waktu itu. Waktu di situ belum, sekarang sudah ada. Nah, sekarang saya tinggal edit. Tempel khusus hanya nilai. Tak. Di sini ada yang sudah ininya juga sudah secara otomatis ngikut PMDes gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk data yang ini sudah terisi. Nah, kalaupun yang bolong-bolong ini memang belum ada. Memang kondisi fakta lapangannya belum ada. Belum diupdate kembali apakah sudah ada atau belum. Ini belum diupdate, nanti kita umpan balik lagi ke bawah. Teman-teman di bawah. Nah, berarti sudah. Nah, ini kalau saya yang ini rentang range-nya ini dilangkahi saja dulu. Karena ini bisa kita pilih kalau kita sudah punya luas lahannya. Nah, di sini luas lahan itu diminta ditulis angka saja. Kemudian kan satuannya di atas sudah ditentukan nih dalam meter persegi. Artinya kalau kita mau seragamkan, berarti di sini tuh pilihannya hanya luasan, bukan lagi panjang kali lebarnya gitu. Karena di data lahan itu ada yang saya lihat itu ditulisnya 80 kali 50 kali 100 misalnya gitu. Sementara di sini sebenarnya dia minta hanya langsung luasannya saja berapa meter persegi gitu. Nah, oke, berarti saya sudah bisa pindahkan data yang itu untuk luas lahan dan titik koordinat lahan termasuk progres pembangunan. Nah, ini ada di data ini 1 kali 3 kolom yang bisa dipindahkan. Ini saya berikan dari sini sampai di progres pembangunan 3 kolom sekaligus. Saya tarik ke bawah sini. Oke, sudah salin tempel khusus Wakoila ini ya. Edit paste spesial hanya nilai paste value. Sudah, alhamdulillah ini berhasil bisa. Oke, semua sudah masuk. Oke, clear. Nah, selanjutnya, nah kalau yang ini untuk range-nya tinggal dipilih saja karena kita sudah ada rujukan di sini luasannya. Misalnya ini 1000, berarti di sini pilihannya adalah yang ini 500 sampai 1000, berarti ini. Kecuali 1001 berarti di atas 1000 ya. Ini 600 berarti range-nya di sini. 1600 berarti ini di atas 1000 gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, itu contoh saja. Nah, ini ada saya ini 600. Tapi di sini titik koordinatnya tidak ada. Ini sebenarnya sudah ada data bahwa ini sudah lahannya, hanya data koordinat yang diberikan ke saya itu setelah saya cek kok mirip dengan data desa lain ya. Begitu saya cek ternyata sama data lahannya gitu. Sehingga saya anggap itu tidak valid, makanya saya kosongkan dulu. Nanti diumpan balik dulu data mana yang sebenarnya yang benar. Seperti itu. Ini juga sebenarnya bisa kita cek. Hanya mungkin yang perlu kita sepakati juga titik koordinat ini yang mana yang kita mau pakai. Apakah dia desimal seperti ini? Karena di sini petunjuknya copy paste dari Google Maps. Sementara di Google Maps itu ada yang desimal, ada yang pakai latitude longitude. Terus ada juga saya lihat tadi itu dia hanya link saja, link Google gitu. Setelah di tag kemudian dibagikan linknya. Jadi ini dulu mungkin yang kita sepakati supaya tidak beda-beda. Seperti itu. Nanti saya tunjuk, nanti saya lanjut bagaimana mengecek di Google Maps. Itu dulu untuk sementara. Ya,
saya lanjutkan dulu tadi apa ya, kelurahan yang belum lagi tadi. Kelurahan, data kelurahan tadi sudah namanya. Kelurahan mana tadi? Kelurahan mana Barat. Ini Lawa, oke. Titik koordinat, nama pemilik lahan. Saya lanjutin lagi yang kelurahan. Ini sudah sampai sini ya, data pemilik lahan. Salin kemudian tuh kok ini sih, salin. Oke, edit, tempel khusus hanya nilai. Oke, luas lahan. Progres pembangunan 3 kolom sekaligus. Tempel khusus hanya nilai. Oke, kemudian ini 1575 di atas 1000, 500 sampai 1000 di atas 1000, 500 sampai 1000 di atas 1000. Dah. Ini udah untuk kelurahan. Nah, yang saya maksud tadi titik koordinat itu ya sebenarnya bisa kita cross check ulang gitu lokasinya gitu. Nah, ini maksud saya tadi disepakati kita pakai yang mana, karena kan ada yang pakai apa tadi, ini kayak gini latitude, longitude gitu ya. Saya pikir mungkin tidak ada masalah ini, karena ini pun sebenarnya bisa di tracking kalau tidak salah. Coba kita cek di sini, buka Google Maps, kemudian kita coba tracking lokasi ini, salin, Ctrl C, buka di sini, tempel sini. Oh, dia tidak mau kalau di Google Maps. Kalau pakai format seperti ini, harusnya ini yang diambil hanya ininya aja. Kalau seperti ini 4 titik, harusnya itu kalau sultra minus 4 titik sekian untuk latitudenya, kemudian longitudenya itu 122 koma sekian. Ini pakai spasi titik, ini pasti mau mungkin ini. Nah kan, tuh baru mau. Wah, ini desa mana ini? Tadi apa sih yang saya copy? Ini saya copy. Oh, di Raha 1. Oh ya. Kalau ini tadi bisa tertracking Raha 1 di belakang stadion. Oh, di sini berarti. Ini contoh saja. Atau misal lokasinya Muna Barat. Muna Barat itu misal Palurajaya ini. Kalau pakai desimal gini langsung, desimal itu bisa secara otomatis gitu. Di Google Maps ini kita langsung tempel di sini. Maka dia akan, nah ini Palurajaya, ini Palurajaya benar dari Palurajaya. Oh ya, Tugu Tani Desa Palurajaya. Nah, hanya lokasinya saja. Nah, titiknya ini kalau tidak salah ini balai pertemuan, ini kantor desa, ini kalau tidak salah ini menara air Pansimas, nggak mungkin dibangun di sini. Coba kita lihat street view-nya. Nah, benar ini kantor desa, ini balai pertemuan. Nah, benar ini menara air. Jadi nggak mungkin dibangun di sini. Kemungkinan ini kemungkinan di sini. Ini masih lahan desa, ini saya tahu persis. Nah, maka ini bisa kita koreksi sebenarnya lokasinya. Caranya ini kita tinggal titik di sini aja lokasinya, kemudian klik kanan. Nah, ini lokasinya. Klik, sudah tersalin, kemudian saya perbaiki titik koordinatnya ini. Di sini saya edit tempel khusus hanya nilai. Nah, itu udah. Nah, tapi ini kan panjang ya. Sebenarnya sih tidak mesti harus semua desimal di belakangnya. Sampai 8 digit itu sudah sangat detail. Jadi kita bisa hapus yang lainnya kalau terlalu panjang.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lah, 9 digit. Belakang koma ini saya hapus. Kemudian ini juga sama, 122 titik 41 2 3 4 5 6 7 8 9. Selebihnya saya hapus saja supaya muat di sini. Ya, kayak ini juga katakana walaupun pendek begini, hanya 6 digit di belakang koma. Kalau kita tracking enter di sini, ini desa tetangganya bener. Ini katakana. Oh ya, berarti benar lokasinya di sini. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau sudah, maka untuk melengkapi kembali umpan baliknya itu di download aja. Bentar ya, ini saya edit dulu karena saya sudah ngupdate, maka ini saya nggak apa-apa ya, ini saya edit data sekarang per tanggal 8 Januari 08 Januari 2026. Sekarang pukul 23.42 Wita 23.42. Oke. Udah. Nah, setelah itu saya akan download. Karena kenapa? Karena jangan sampai ada kabupaten lain masuk nimpa data kita. Jadi kita tidak kehilangan data. Kita bisa perbaiki dengan hasil unduhan ini gitu. Kita download aja. Tadi file download dalam bentuk Excel. Mau di download PDF juga bisa. Oke, kalau sudah, ini sudah. Kemudian ini saya rename menjadi Muna Sultra, Muna Barat, KDKMP. Ini saya kasih di sini tanggal 08.01.26 23.43. Untuk memudahkan saja bahwa datanya itu data pukul 23.43 tanggal 8 Januari 2026. Nah, ini kita buka, kemudian kita bisa filtering untuk menampilkan untuk kabupaten kita saja gitu. Artinya untuk dibagi ke teman-teman PDPLD untuk mengupdate secara offline, itu kita sudah bisa bagi ke mereka gitu. Mana tadi? Ini ya, pukul 23.42 8 Januari. Oke. Ini kita filter aja. Ini blok sampai kolom 34. Mana tadi? Aduh, lewat ya. 25 30 32 34. Kita sort filter. Oke. View-nya se-unfreeze saja supaya tampil semua. Oke. Maka ini untuk dibagi ke teman-teman di bawah, ininya saya hilangkan aja nih. Cukup kecamatannya aja. Ininya ada usah hide. Aduh, sorry. Karena saya mau sortir dulu ini. Mau tampilkan Muna Barat saja. Nah, itu Muna Barat. Oke. Nah, udah. Inilah yang sudah, tinggal kita bisa filtering yang belum, misal apa sih yang belum, yang sebenarnya itu sudah harus terisi atau belum, seperti nama. Kita kan bisa cek, harusnya nama itu sudah ada. Nah, kalau lahan itu kan saya kira tinggal kondisi di desa saja ada atau belumnya. Tapi kalau lahan, ahu, apa semua itu harusnya ini sudah bisa diisi. Nah, ini alhamdulillah saya udah terisi semua. Nah, saya kira tadi sudah saya jelaskan kalau untuk mengecek nama itu bisa kita pakai ini di TPP Indonesia, KDKMP ada tautan sini, linknya itu akan masuk kepada Simkopdes. Kita cari di sini aja nama koperasi. Misalnya sana ya Tondasi. Nah, di sini masuk. Nanti kita cek detailnya itu ada, lihat detail. Kemudian di sini ada alamat dan ahunya yang disalin ini saja, ahu sampai di sini sampai tahunnya. Copy masuk ke sini, kita tinggal tempel di mana tadi posisinya. Contoh saja misalnya tadi di sini ahu, mana ahu ini, ada yang masih kosong, ada daerah lain. Nah, misal ini ya, di sini aja, nanti saya hapus ulang.
edit tempel khusus hanya nilai. Ya, inilah tadi apa untuk ahunya. Kalau nama kan tadi tinggal kita lihat di sini aja, apa di sini salin yang di sini aja tadi kayak begini, kemudian copy tempel gitu. Kalau untuk nama itu di sini ya, misal ini kan contoh saja, nanti saya hapus tempel khusus hanya nilai, udah langsung masuk namanya ini. Nah ini contoh saja, nanti gitu. Oke, saya hapus ini di konut ini. Nah, yang terlupa yang tadi kayaknya saya keliru tadi, karena yang saya copy tadi dengan progres pembangunan. Sementara di data lahan itu progres pembangunan itu yang di form data lahan itu tidak ada pilihan drop down ya. Dia hanya mengisi saja. Ya, misalnya ini 3% berarti 2% gitu. Mana barat tadi. Mana barat itu ya, misal ini mana barat 000 ada ya. Misalnya ini 5 di mana ini Timur Tengah 555 itu di data lahan tadi tersalin, tapi di sini ternyata itu dia pakai range gitu, pakai drop down. Maka saya akan lakukan perbaikan gitu. Mana tadi Timur Tengah ini ya, ini 5. Sementara di sini ada kapan dia ada muncul merah seperti ini komen itu berarti tidak valid. Kenapa? Karena di sini kalau dia 0% belum dibangun ya diisi seperti ini 0 gitu, dipilih 5, tidak ada pilihan 5, yang ada itu 0, 25, 50, 75, 100. Nah, karena ini juga masih 5 dan ini belum bisa dipastikan apakah dia sudah sampai 25% atau belum, maka ini saya anggap masih 0 dulu semua gitu. Maka ini bisa kita kita tarik aja ke bawah sini. Ini. Tuh. Ya. Atau karena ini 0 belum dibangun sementara faktanya sudah dibangun, tidak apa-apa lah. Misalnya ini saya anggap 25% karena memang data ini itu dari data sejak bulan Desember lalu lah, masih ya, karena faktanya memang sudah dibangun, hanya progresnya belum bisa dipastikan. Tidak apa-apa, kita ambil yang paling rendah saja 25. Nanti kalau ada data yang sudah benar-benar valid baru kita perbaiki. Nah, 25 yang 00 ini karena tidak valid, ini lebih sebaiknya dipilihnya yang 0 ya, 0. Jadi nanti saya akan, ini juga tidak valid, lawa ini mending dihapus aja sebenarnya sih, daripada tertulis tidak valid mending di delete aja, delete gitu. Ya, ini juga sama, ini sudah ada di Oro Selatan, saya isi saja 25% dulu sementara. Ini juga 25, ini masih 0, yang ini saya kosongkan saja ini juga. Jadi ini sudah tidak ada lagi kode bahwa dia tidak valid ya. Saya kira itu, dan saya kira mungkin teman-teman ini hanya ya berbagi saja lah, berbagi cara saja. Mau dipakai silahkan, tidak silahkan skip, gunakan cara masing-masing. Saya kira itu saja, terima kasih.